Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rifki Immanuel Nabu dengan NIM 2201000735. Saya merupakan mahasiswa aktif dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan tugas yang saya kerjakan ini adalah untuk memenuhi penilaian akhir, yakni UAS mata kuliah pendidikan gender yang diajarkan oleh Ibu Mariana M. Doko SH MPD. Harapan saya adalah dengan adanya video ini bukan hanya sekedar untuk memenuhi nilai, tapi ini menjadi kampanye untuk kita mensosialisasikan bahwa perempuan harus setara dengan laki-laki. Teman-teman, video untuk memenuhi tugas UAS pendidikan gender ini akan saya tampilkan dalam bentuk bermain peran yang singkat, tapi saya juga di sini berperan sebagai seorang bapak dan dibantu dengan teman-teman saya. Dalam hal ini ada yang berperan sebagai ibu, sebagai anak laki-laki, sebagai anak perempuan. Dan kiranya video ini juga dapat teman-teman pahami makna secara tersirat dalam video ini. Selamat menyaksikan, selamat menonton. Ini bisa dapat kerja nih. Kermana saya beta mau kasih tahu ini tensi di rumah nih. Kerja belum ada orang yang mau terima pelamaran ini. Gimana nih? Kita pulang di rumah dulu. Thomas pulang sekolah kok, Thomas? Iya, Bapak. Ada makan mangga nih. Mama cuma makan mangga. Asmati, Kak. Ini aja pegang bapak surat dulu. Sini, Bapak. Ya. Kalau mau kerja bentar. Mana Bapak? Ini Bapak? Tidak dapat kerjaan ya. Dulu, Bapak. Ya, tidak apa-apa, Bapak tetap semangat, Bapak. Ya, ya. Thomas. Mas, Bang, Bapak duduk. Bangun dulu. Bapak duduk sih. Capek. Mana dulu di sekolah? Kapan, Bapak? Aman, bagaimana? Bapak dapat laporan bila lu bikin ulah lagi di sekolah. Tidak, Bapak. Iya nih Bapak, tadi satu kali pas tadi masalah di sekolah Bapak. Masalah apa? Udah tahu bilang nong kalai begitu Bapak. Terus tadi guru juga ada datang kok menghadap di sini, bilang besok kita mau ke sekolah kok menghadap. Aduh Thomas, kenapa lu begitu? Dasar tolol, bangsat kamu. Kenapa kamu bikin ulah begitu? Saya cari kerjaan untuk kamu, untuk semua, kalian semua. Kenapa kau bikin begitu? Jujur Thomas. Jujur. Iya, Bapak. Betul kok? Betul, Bapak. Dasar anak tidak tahu beruntung, kurang ajar. Thomas, dengan bapak lain kali kau selalu begitu. Kalau tidak bapak ancam dulu keluar dari sekolah. Dengar, Benar. beta capek cari kerja, belum dapat kerja. Ini juga. Sebagai istri mau jadi apa? Hanya mengharap suami saja yang cari kerja. Lu harus cari kerja juga, bantu beta. Lu lihat perempuan di luar sana, wanita-wanita karir yang bisa bekerja bantu suami. Masa lu tidak bisa bantu suami? Kurang ajar lu. Beta masuk dulu. Untuk Bapak nih tiap hari hanya marah-marah terus ini. Iya tuh mana Bapak kan cari kerja sudah dapat tuh begitu tuh ajar tuh Bapak mana. Macam terlalu lo jual aja tiap hari, cuci mata hati terus nih. Pendek kata-kata nih. Masuk ke dalam nih. Bapak ini kenapa? Tiap hari marah-marah terus nih.
Mama, Bapak nih pusing cari kerja terus. Habis juga Mama tidak pada bantu Bapak cari kerja. Ya itu kan bapak pun tanggung jawab sebagai kepala keluarga, kerja banting tulang untuk kita toh. Tapi tidak bisa. Mama juga harus tetap bantu Bapak untuk cari pekerjaan. Kalau Bapak kerja sendiri saja, bagaimana? Mama hanya makan tidur, hanya tahu hanya di rumah saja. Jangan bikin saya emosi ya. Dasar kurang ajar. Hei, Bapak jangan begitu Bapak. Bapak tiap hari datang marah-marah, mau pukul Mama leh. Bapak nih, jangan pukul-pukul Bapak. Dia mau tahu apa dulu Tidak Bapak, jangan Bapak. Dimanapun teman-teman berada dan teman-teman menyaksikan video tadi terkait dengan video drama yang sudah teman-teman saksikan bersama mengenai pemain peran yang secara singkat telah disampaikan, maka dalam kesempatan ini saya menyampaikan bahwa kekerasan bukan hanya berkaitan dengan fisik, tapi juga kekerasan bisa menjadi kekerasan psikis atau kekerasan yang setiap harinya kita mengeluarkan kata-kata. Mungkin kata-kata yang menyinggung perasaan orang, mungkin kata-kata yang menyinggung perasaan sesama keluarga kita, maupun sesama yang ada di lingkungan hidup dimanapun kita berada. Untuk itu teman-teman semua perlu kita ketahui bahwa perempuan bukan tempat pelampiasan kita meluapkan emosi, baik berupa kata-kata maupun tindakan yang kita rancang untuk melampiaskannya secara fisik. Tetapi saya menekankan di sini bahwa perempuan itu adalah seseorang yang perlu dilindungi kodratnya dan martabatnya. Bahwa kata-katanya, kata-kata kita perlu kita jaga. Kita sebagai laki perlu merangkul mereka. Kita sayangi keluarga kita sayangi perempuan sebagaimana kita mengasihi dan menjaga diri kita sendiri. Seperti video yang tadi yang sudah teman-teman saksikan secara singkat, di mana ada kata-kata makian, kemudian sudah memainkan kekerasan kepada perempuan secara fisik sehingga menyebabkan trauma kepada anggota keluarga, khususnya kepada perempuan. Saya harap ini kita hilangkan. Memang di bumi Nusantara kita, Indonesia ini, banyak terjadi hal-hal seperti itu, sehingga berakibat kepada kekerasan dalam rumah tangga, di mana terjadi karena satu sebab dan lain-lainnya. Dalam video tadi yang teman-teman saksikan itu terkait dengan bagaimana seorang laki-laki itu mencari pekerjaan tapi tidak mendapatkan pekerjaan. Itulah yang menyebabkan tekanan batin dalam dirinya, sehingga ia melampiaskannya itu dalam bentuk hal-hal negatif seperti kekerasan secara kata-kata maupun verbal, maupun kekerasan yang ia lakukan secara fisik. Saya harap perempuan Indonesia perlu memahami bahwa kita harus menjaga martabat kita sebagai perempuan, dan kita sebagai laki-laki juga harus memperhatikan, kita harus menjaga, dan kita harus mensejajarkan perempuan dengan laki-laki sama halnya kita. Karena tanpa perempuan kita tidak bisa apa-apa, tanpa laki-laki pun kita tidak bisa apa-apa. Untuk itu mari kita bersatu, kita menjaga kata-kata kita agar tidak menjadi kekerasan secara psikis atau kata-kata yang merujuk pada kekerasan verbal, sehingga kata-kata kita membangun dan tidak menyebabkan traumatik yang mendalam kepada keluarga kita maupun kepada perempuan yang ada di dalam anggota keluarga kita, tapi kita dapat membangun keluarga kita menjadi keluarga yang baik. Mari kita menjadi warga negara di bumi Indonesia ini dengan baik. Hidup mahasiswa, hidup kesetaraan gender.